berdiri. Salam. Selamat pagi Bu Yunisa. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Reva sehat, Reva? Oke. Anak-anak, ada yang sakit hari ini? Tidak. Berarti masuk semuanya? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, sebelum kita melakukan presensi, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya Cynthia bisa memimpin doanya. Persiapan. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrisna min zulmatil wahmi wa akhirna min nuril fahmi wa aftalina bimarikatika wa sahilana aqlada katika ya rahim. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Doa selesai. Terima kasih Cynthia, terima kasih Salsa. Kita melakukan presentasi dulu. Presensi dulu ya anak-anak. Sekarang hari Sabtu tanggal berapa? 29. Oke, pinter. Seperti biasa, silakan mulai dari absen pertama, disebutkan nama dan nomor absennya. Absen 1 dari Matius, absen 2 Nasudah, Absen di kanan Dr. Mansyah. absen 5 Absen 6 Patricia Paranita. absen 7 dan Mulia, Absen 8 Sutria Mulia. Absen 9 kami Marisan. absen 10 Rayu Azila, Absen 11 Reva. absen 12 Rena, Absen 13 yang Midina. Absen 14 Richard Bimari. absen 15 Ibu, absen 16 Nurul Khalidiyah. Absen 13 Absen Salsa. Lanjut, salsanya. Absen 18 Salsa, absen 19 Salsa, 20 Surya Ayu. 21 Surya Indah, 22 Cynthia Milia Bata. 23 Cynthia Putri. 24 Sarkudawan. 25 Sawalia, 26 Teri Maya. 8 Firta, 29 Bibir Setiawati, 31 Yuanita. Yang sakit dan tidak masuk, Windy. Ya. Oke, semoga teman kalian cepat sembuh ya. Amin. Oke, baik. Perhatikan pada slide di depan. Kalian sudah bisa membacanya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar materi apa? Musikalisasi. Benar, musikalisasi puisi. Kemarin kita sudah melakukan pengambilan video proyek musikalisasi puisi yang sudah dibentuk beberapa kelompok. Benar atau tidak? Benar. Baik. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas pada pertemuan yang kemarin. Masih ingat tidak kemarin kita melakukan apa? Ngapain? Puisinya diapakan? Membuat puisi atau menulis puisi. Jadi pada tayangan slide di depan Bu Yunisa ada 4 pernyataan yang harus kalian jawab dengan jempol. Begini artinya benar dan begini artinya salah. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Oke. Ada 4 pernyataan, tolong benar-benar dibaca dan dipahami. Yang pertama, diksi merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih
lihat jawabannya. Nah, nggak ada yang salah ini. Nanti kalau salah kita hukum untuk nyanyi ya. Yang kedua, tipografi merupakan kata yang berasosiasi. Benar atau salah? Salah. Kita lihat. Oh, benar semua ini, kalian pinter-pinter sekali. Yang ketiga, rima merupakan cara menata tampilan sebuah puisi untuk menciptakan kesan atau makna di dalam puisi tersebut. Benar atau salah? Salah. Sevia apa tadi jawabnya? Salah ya. Oke, kurang satu lagi. Masih belum ada yang salah. Yang terakhir, gaya bahasa merupakan kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Benar ataukah salah? Benar. Oke, saya kunci jawabannya. Jawabannya benar. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian sudah memahami proses dalam menciptakan puisi sampai dijadikan musikalisasi puisi. Baik anak-anak, kalau kalian dilihat di slide, ini adalah tampilan video motivasi untuk kalian. Kenapa kok disebut motivasi? Karena tampilan video yang akan saya tayangkan ini, mereka musikalisasinya bagus dan akhirnya bisa mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Mari kita lihat bersama-sama. Sebuah musikalisasi visi ujian bulan Juni. Silakan diperhatikan anak-anak.
Mereka memenangkannya tahun 2020. Nah, ini saya skip saja karena ini penilaian dari jurinya. Nah, menurut kalian anak-anak, bagaimana penampilan dari musikalisasi puisi hujan bulan Juni tadi? Bagaimana? Bagus? Kode maja? Bagus apa tidak? Bagus. Apa yang menurut kalian bagus? Nyanyi. Oke, apalagi? Suaranya merdu ya. Dua-duanya lagi. Apalagi? Menghayati. Jadi makna dari puisi tersebut yang dinyanyikan kita bisa mendengarkan atau kita oh iya, jadi maknanya seperti ini. Apalagi? Kalian tidak mengomentari yang bermain gitar dan lain sebagainya? Gitarnya Sangat menjiwai. Jadi intinya anak-anak, kenapa kok ini Bu Yunisa tampilkan kepada kalian? Jadi mereka memiliki bakat di bidang tersebut, suaranya bagus, kemudian bisa bermain gitar dan menimbulkan harmonisasi yang sangat bagus. Nantinya sampai mereka itu bisa juara 1. Jadi nantinya Bu Yunisa harap kalian nanti yang memiliki bakat-bakat tertentu bisa sampai juara 1 di sekolah maupun di tingkat nasional. Jadi bakat kalian itu jangan dipendam anak-anak, silahkan diperlihatkan. Kalau saya bisa nyanyi, kalau saya bisa bermain gitar, kalau saya bisa menampilkan sebuah puisi dan lain sebagainya. Jadi video tadi sangat menginspirasi kalian atau tidak? Ya. Oke. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ini sudah Bu Yunisa tayangkan di slide. Di sini ada asesmen diagnostik. Asesmen ini dipakai Bu Yunisa untuk menilai kemampuan kalian saat materi musikalisasi puisi. Kemarin sudah sempat kita bahas musikalisasi itu apa, bagaimana langkah-langkah mengerjakan dan lain sebagainya. Jadi silakan, di sini hanya ada 2 pertanyaan. Silakan dipindai dengan QR code di HP kalian masing-masing. Silakan Firta. Waktunya 3-5 menit cukup ya. Silovi, Patricia bagaimana? Bisa? Rindi, bisa Rindi? Bisa. Salsa bisa? Bisa. Sevia bagaimana? Radit aman Dit? Rudi bagaimana? Oke anak-anak silakan.
masuk. Kalau enggak ada yang kurang bisa ditanyakan kepada Bu Yunisa atau teman-teman yang lainnya. Ada yang sudah selesai, bagaimana teman-teman yang lainnya? Lalu sudah, Teri sudah, Sahrul bagaimana Sahrul? Umi Salma, ada kesulitan? Tidak ada. Sudah tanya Ria tadi? Sudah. Oke. Anak-anak, ada yang belum selesai? Tidak apa-apa, Bu Yunisa tunggu. Sudah semuanya? Sudah. Kita lanjutkan ya. Nah, supaya bisa melatih fokus kalian, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya nggak senang kali ini. Tapi kalian cukup bernyanyi dengan Bu Yunisa dengan lirik seperti yang ada di depan kalian. Bu Yunisa dulu, nanti kalian ikuti. Ya. Oke. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Ayo silakan kalian. 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Kenapa? Lucu ya? Nah, sekarang karena kalian sudah hafal sambil dihafalkan, kita nanti mencoba untuk membuat nada yang bagus dari lirik atau syair ini. Perhatikan yang Bu Yunisa ucapkan. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Ayo, habis ini kita bareng-bareng semuanya sambil dibuat lagu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Oke, dari sini dulu. Coba barengan. 1, bangku ke depan, ke belakang. 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, Kurang keras. kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Kurang semangat. Ayo sebelah sini harus lebih semangat. Siap? Oke, 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Oke. Berarti sekarang lagi harus lebih cepat. Perhatikan. Semuanya nanti mengikuti. Yunisa dulu. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku bukan karena tertusuk paku, biru kuku kakekku karena terkena batu. Harus cepat, gak boleh sampai salah. Oke, 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku, biru kaku-kaku, kaku-kaku
fokus? Kalau sudah mulai fokus, kita mulai materi hari ini. Sudah anak-anak? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Bu Yunisa akan menyampaikan CP. CP itu adalah capaian pembelajaran yang harus kalian pahami dan yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, bisa dibaca di depan. Bu Yunisa minta bantuan Putri April membacakan capaian pembelajaran yang atas sendiri dengan keras. Oke, silakan. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks, puisi, dan non-fiksi multimodal. Ya, terima kasih Putri April. Selanjutnya, Rica, tujuan pembelajaran silakan dibacakan. Peserta didik mampu menyajikan pembacaan puisi melalui video musikalisasi puisi dengan pemilihan tema yang sesuai, suara jelas, dan metode pengambilan video menarik serta kreatif secara gotong royong. Oke, terima kasih. Yang terakhir akan saya bacakan sendiri. Jadi setelah kita membacakan atau memperhatikan dengan baik CP, TP-nya, sekarang indikator tujuan pembelajarannya kalian juga harus tahu biar nantinya pembelajaran kita bisa disampaikan atau bisa dilaksanakan dengan baik oleh kalian semuanya. Indikator yang pertama, 1, setelah kalian membuat proyek video musikalisasi puisi dengan mengunggah pada laman YouTube, sudah kalian lakukan semuanya ya? Sudah. Kalian dapat menyimpulkan makna tersirat dalam puisi dengan kritis dan gotong royong. Jadi anak-anak, hari ini kalian nanti akan Bu Yunisa instruksikan mengerjakan LKPD 1 kali lagi secara berkelompok. Yang kedua, setelah nanti kalian bisa menyimpulkan makna tersirat tersebut, nanti kalian secara bergantian presentasi di depan kelas secara berkelompok. Nanti kan kelompoknya ada 5 sampai 6 orang. Jadi nanti bergantian saja, kemudian jangan semuanya. Jadi perwakilan, mungkin 3 siswa per kelompoknya. Bagaimana, siap anak-anak? Siap. Oke, Bu Yunisa lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebelum nanti kita mengerjakan LKPD secara berkelompok, silakan dilihat dulu pertanyaan pemantiknya ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi? Ada yang bisa menjawab? Rena? Oke, silakan berdiri untuk menyampaikan jawabannya. Puisi tidak hanya bisa dibaca, tapi juga bisa dipadukan dengan musik. Benar. Jadi anak-anak, yang sudah kalian lakukan itu sampai kita membaca puisi, sampai puisinya dijadikan sebuah lagu. Oke, Peter, Rena. 2, pernahkah kalian terpikirkan jika ada lagu yang berasal dari sebuah puisi? Siapa yang mau menjawab? Patricia. Oke, silakan berdiri. Nah, karena menurut saya lagu sudah ditulis sudah ada intonasinya. Benar. Jadi itu pendapatnya dari Patricia. Oke, silakan duduk. Jadi begini anak-anak, mungkin Patricia agak sedikit belibet tadi belum sarapan. Nah, jadi menurut Patricia, dia itu tidak tahu kalau lagu itu berawal dari sebuah puisi. Padahal faktanya ada beberapa penyanyi itu berawal dari sebuah puisi, menulis liriknya. Bisa dipahami ya? Nah, ini jangan hanya Patricia yang tahu, teman-teman juga harus tahu. Nomor 3,
Terry, silakan berdiri. Jadi yang paling menarik dari musikalisasi puisi adalah sebuah puisi yang diiringi dengan lagu, dan juga sebuah puisi yang bisa dijadikan lagu. Dan rata-rata penyanyi di Indonesia membuat puisi untuk dijadikan sebuah lagu. Kamu tahu siapa saja penyanyinya? Salah satu saja. Sapardi Djoko Damono. Ya, silakan duduk. Benar, katanya Terry itu sangat benar. Jadi anak-anak, yang menarik dari musikalisasi puisi itu adalah puisi itu diintonasikan menjadi sebuah lagu. Nah, tadi Terry menyebutkan satu sastrawan Indonesia yang menurut dia itu puisinya banyak menginspirasi kita untuk dijadikan musikalisasi puisi. Bener Terry, tadi di awal sendiri yang juara 1 itu adalah puisinya Sapardi Djoko Damono. Yang keempat sekarang, apa pesan kalian saat diberikan sebuah materi tentang musikalisasi puisi? Ada yang mau memberikan pesan? Rica? Oke, silakan berdiri Rica. Materi musikalisasi puisi itu materi baru, jadi sangat membutuhkan banyak diskusi dengan teman dan juga membutuhkan sebuah kreativitas. Iya, benar. Silakan duduk. Terima kasih Rica. Jadi anak-anak, waktu kalian di SMP itu kan ada ya materi puisi. Tapi dimusikalisasikan apa tidak? Tidak. Nah, sekarang karena kalian sudah kelas 10 SMK, tentu saja materinya lebih sulit lagi. Jadi puisinya diintonasikan menjadi musikalisasi puisi. Nah, tadi Rica menyampaikan banyak diskusi dan kreativitas tentu saja karena memang diskusi sama kelompok itu diperlukan. Terus kreativitas dalam pengambilan video, audio sampai editing itu juga harus kalian pahami. Bagaimana dari 4 pertanyaan ini ada yang masih belum paham anak-anak? Hanya Radit yang sudah paham. Hanya Rena yang sudah paham. Pinter. Lanjut. Ini adalah tayangan video musikalisasi puisi yang harus kalian simak lagi. Bu Yunisa sebelum menampilkan ini akan mencoba untuk menjelaskan dulu. Jadi anak-anak seharusnya Bu Yunisa akan tampil di depan sini dengan Pak Nabil. Mungkin kalian tahu guru seni musik kalian? Tahu. Nah, tetapi karena beliaunya hari ini berhalangan hadir di Surabaya untuk mengikuti Expo Seni, Expo dan Expose TJKT, pokoknya jurusan TJKT. Nah, akhirnya mau nggak mau saya membuat rekaman musikalisasi puisi bareng beliau. Silakan disimak ya. Saya tak melipir ke belakang karena bisa sedikit malu. Silakan diperhatikan. Aku
hanya seperti itu tampilannya. Sekarang coba jawab yang jujur. Bahkan Bu Yunisa harus dipendam atau ditampilkan? Jadi anak-anak, mohon maaf sekali kalau hasilnya kurang bagus karena kita hanya punya waktu 2 hari untuk rekaman ini. Karena beliaunya juga sibuk, Bu Yunisa itu sungkan untuk mengganggu beliau, apalagi ini adalah opsi kedua yang harus tidak saya tampilkan di depan kalian. Jadi mohon maaf sekali, mungkin kedepannya kita bisa nyanyi bareng-bareng dengan Pak Nabil di depan kelas. Gitu ya anak-anak ya. Oke, ada yang ingin memberi tanggapan dari musikalisasi Bu Yunisa? Silakan Putri Amel untuk menyampaikan pendapat kamu. Saya keren. Yunisa kerennya bagus, menghayati banget loh. Ini maksudnya Putri Amel sepertinya Pak Nabil ya keren, bukan Bu Yunisa juga. Oh, Bu Yunisa juga. Terima kasih Putri Amel. Silakan duduk. Lanjut. Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Saya dulu. Sevia mau? Iya. Silakan berdiri. Bagaimana Sevia? Menurut kamu? menghayati banget, terus kedua-duanya suaranya juga bagus. Apa iya? Sepertinya hanya Pak Nabil ya yang suaranya bagus. Suara saya tuh sangat mendominasi, hanya kecil. Mungkin Bu Yunisa hanya backing vokalnya. Yang keluar benar-benar suaranya bagus itu memang Pak Nabil karena beliau memang bakatnya pada seni musik. Terima kasih. Silakan duduk Sevia. Jangan ada yang tepuk tangan dari tampilan ini. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Bu Yunisa akan menyampaikan makna dari musikalisasi puisi Aku Ingin. Yang pertama, saya sangat ngefans sekali dengan Pak Sapati Djoko Damono. Beliau itu adalah salah satu sastrawan Indonesia yang paling Bu Yunisa kagumi. Tapi sayang sekali pada tahun 2001 itu beliau harus meninggal, sudah meninggal di tahun 2021. Nah, tapi karya-karyanya tetap diingat karena memang karyanya dibukukan sangat bagus sekali. Mungkin kalau kalian pernah membaca karya beliau itu Hujan Bulan Juni, kelompok berapa ya kemarin yang pakai Hujan Bulan Juni, kelompok 2. Oke, makna dari puisi Aku Ingin Sapati Djoko Damono. Rindi, Bu Yunisa bisa minta tolong untuk membacakan maknanya. Silakan berdiri dan suaranya harus lantang. Ungkapan perasaan seorang kepada orang yang dicintainya, tetapi saat sudah mengungkapkan perasaan harus ada perjuangan dan perjuangan dalamnya. Karena itu yang dinamakan cinta sejati. Oke, terima kasih. Maknanya sangat relate sekali ya anak-anak ya. Ini ada 4 cowok Bu Yunisa mau tanya. Nando, Radit, Sahrul, Rudi, bagaimana kalian sudah menemukan cinta sejati? Masih belum. Masih belum. Rudi juga masih belum. Lah, cinta sejati kan seharusnya kalian kepada ibu kalian. Kok bilangnya masih belum? Sudah. Nah, anak-anak beda ya dengan kalian. Ya, ke mama kalian. Jadi, kalau laki-laki yang nomor 1 itu adalah ibu, baru pasangan kalian. Beda dengan perempuan yang pasangan dulu baru ibu nanti kalau sudah memiliki suami. Itu sekarang jangan dulu Ren, sabar Ren. Sabar Ren. Nah, berarti keempat-empatnya ini cinta sejati selain ibu masih belum ada? Belum. Ya, benar kalian harus belajar dulu
dulu, nanti sukses dulu, baru cita sejati kalian akan kalian peroleh dengan kualitas yang bagus. Mau kan punya istri yang soleh? Solihah. Masa soleh? Kalian aja udah soleh. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ini tadi sudah memberikan tanggapan. Terima kasih untuk Putri Amel dan Sevia. Lanjut anak-anak, kita sekarang akan mendiskusikan secara kelompok. Baru nanti kita akan presentasi ke depan. Ya, baik. Ini tayangan daftar kelompoknya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Bu Yunisa akan membagikan beberapa LKPD untuk kalian. Silakan. Diangkat anak-anak. Nanti di sini ya, sebentar nanti temannya kalian berangkatnya kemana anak? Ke sana, oke? Ya nanti temannya biar posisikan dulu. Di sebelah mana ini? Untuk yang sebelah sini jangan ada ya, kamu di situ mepet ya. Rudi sebelah sini. Rudi, bentar, temannya mau keluar nih. Kamu seret ke sini. Katanya gitu, salah terus gitu sama cewek-cewek. Ya, silakan tinggal di sana. Rudi kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 dengan Rica. Oke, bagaimana? Sudah bisa duduk semuanya? Ya, mepet ya. Nah, mepet. Udah, jangan berantem. Oke, baik. Sekarang Bu Yunisa absen dulu. Dari kelompok 1 lengkap. Kelompok 2 bagaimana? Lengkap. Kelompok 3 lengkap. 4 lengkap. 5 Lengkap. 6 Windy. Oke, tak apa-apa. Berarti sudah membentuk kelompok semuanya. Anak-anak, di sini ada LKPD kalian. Pada pertemuan minggu lalu, masih ingat kan kita menghias ini bareng-bareng? Ini ada kelompok 1, minta tolong rajin. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Rudi minta tolong, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, anak-anak, sebelum Bu Yunisa kasih LKPD baru, silakan kalian baca terlebih dahulu pada LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Bagaimana? Sudah semuanya? Masih ingat ya waktu kalian merencanakan sebuah proyek video musikalisasi puisi? Masih ingat juga perencanaannya dan lain sebagainya. Oke anak-anak, silakan kalian hadap ke sini. Oh ada yang beberapa hadap ke sana, ya serong aja nggak apa-apa. Kemudian instruksinya Bu Yunisa minta tolong Terry berdiri dan dibacakan secara lantang. Instruksi 1.
Silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian. 2. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian berkaitan dengan alasan kalian memilih puisi dan makna yang terkandung dalam musikalisasi puisi yang sudah kalian buat. 3. Silakan presentasi menayangkan video musikalisasi puisi yang sudah kalian buat. Ya, terima kasih Heri, silakan duduk. Gimana? Ada yang bingung dengan instruksinya? Tidak. Semuanya? Jadi anak-anak, video musikalisasi yang sudah kalian buat, sekarang kalian harus menuliskan alasan mengapa memilih puisi tersebut untuk dijadikan video. Kemudian yang kedua, silakan menuliskan makna tersirat dalam puisi tersebut. Paham? Paham. Waktunya 10-15 menit cukup ya? Cukup. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan langsung dikerjakan. Yang pertama harus menuliskan nama anggota kelompok kalian. Yang kedua, kelasnya jangan lupa 10 MPLD 3. Kemudian diskusikan tentang alasan. Iya, siapa yang bertanya? Enggak semuanya. Iya. Anggota kelompoknya tolong dituliskan semuanya. Baik anak-anak, sambil kalian mengerjakan dan diskusi, Bu Yunisa itu sudah menjadikan satu LKPD kalian. Silakan dibuka dulu. Silakan dibuka dulu. Mulai dari LKPD 1, di situ kalian merencanakan membuat sebuah puisi, kemudian baliknya itu kalian menuliskan puisi yang sudah kalian pilih. Nah, pada halaman ketiga di situ ada perencanaannya, jadwal yang sudah kita buat dan sepakati bersama. Dan yang terakhir, silakan dibuka di halaman terakhir. Di situ nanti silakan dituliskan ya, kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Kalian sudah mengumpulkan semua video musikalisasi dengan baik dan tepat waktu. Ayo tepuk tangan dulu buat kita semua. Saya kasih jempol 2. 4 wes pinjam Rena. Pak. Oke anak-anak, silakan dituliskan dan didiskusikan alasan memilih dan maknanya.
Ya, Nando. Enggak, sekarang kelompok kamu sendiri. Untuk penilaian antar teman masih nanti, ya. Sama-sama, Nando. Nah, yang di sini silakan dituliskan nama kelompok. Nanti kelompok berapa? Kelompok 6, kemudian nama anggota kelompoknya dituliskan di sini. Jangan lupa KTP yang nah, di sini. Ini pada kelompok berapa? Silakan memilih kemudian disediakan kalian siapa saja anggotanya. Kalau misalnya yang menulis KTP 1 ada yang menulis KTP yang apa pasti juga bisa ya. Nah, ada pertanyaan paham? Baik, jangan lupa kelasnya. Oke, pinter. Kelompok 4 kabarnya baik. Yang di sini sudah diisi belum? Nah, ini kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Sudah selesai semuanya? Oke. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 mau selesai ya? Oke. Kelompok 1 karena menunggu teman-teman yang lain, bisa kalian diskusikan siapa yang mau maju ke depan, moderatornya siapa dan lain sebagainya. Kelompok 2 juga begitu. Kelompok 3 masih belum selesai? Belum. Kelompok 4 bagaimana? Belum. Oke, kurang sedikit ya. Kelompok 5 sudah selesai? Ya. Kelompok 6 kurang dikit. Anak-anak, jika nanti kalian sudah selesai semuanya, tolong perwakilan 3 orang ditunjuk untuk maju ke depan melakukan presentasi. 3 orang saja, ya. Baik, ada beberapa kelompok yang sudah, tetapi ada juga yang belum. Saya tunggu. Kelompok 1 sudah? 2? Sudah. 3 kurang sedikit? 4? 5? 6? Oke, kita menunggu kelompok 3 sebentar saja anak-anak. Sambil Bu Yunisa mau kasih pertanyaan buat kalian. Selama kalian mengerjakan video project musikalisasi puisi, ada kesulitan apa tidak? Tidak. Sedikitnya apa? Ada hujan, terus apa lagi? Waktunya ya terlalu mepet ya. Terus apa lagi? Ya, karena kita bisa mengambil videonya itu saat pulang sekolah. Apalagi saya tahu kalian ini kan kegiatannya sangat banyak ya kan. Kemarin itu ada yang mengeluh ke Bu Yunisa.
Bu Yunisa, saya ini termasuk siswa yang penting atau siswa yang sibuk di sekolah sini. Bisa tebak nggak siapa anaknya? Ya ini tersangkanya adalah Nando dan Radit. Saya sibuk Bu. Ya, kegiatan di sekolah ini sangat banyak, saya ikuti semuanya. Kamu mau jempol berapa dari Bu Yunisa? Oke, tetapi meskipun kesibukan kalian dan banyaknya tugas kalian, kalian sudah menyelesaikan puisi video project musikalisasi puisinya tepat waktu. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk melakukan presentasi? Sudah. Kelompok 1 mau tampil terlebih dahulu? Iya dong. Harus dong. Oke, sebentar. Sebelum kalian presentasi, silakan lihat tayangan slide di depan. Ini cara kalian atau alurnya dalam menilai antar teman. Jadi nanti Bu Yunisa bagikan LKPD lagi anak-anak. Tetapi LKPD ini berisi tentang penilaian antar teman atau antar kelompok. Perhatikan pada tayangan slide di depan. Jadi kelompok 1 itu nanti dinilai oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3. Kelompok 3 4. Kelompok 4 5. Kelompok 6 1. Kembali lagi ke kelompok 1. Jika kalian melihat LKPD-nya di depan ini tampilannya ada tabel. Di sini di atas sendiri itu adalah kelompok yang menilai. Berarti misalnya kelompok 1 kan maju. Kelompok yang menilai berarti kelompok berapa? 2. Pinter. Di sini adalah nama anggota kelompok 1 yang harus kalian tuliskan di sini. Terus anak-anak, di sini ada 6 poin yang harus kalian nilai. Yang pertama yaitu dari penafsiran puisinya bagaimana, karena nanti setiap kelompok harus membacakan maknanya. Yang kedua, komposisi musiknya. Jadi audionya sesuai enggak sih dengan puisinya? Yang ketiga, keselarasan harmoni bunyi. Nah, harmoni bunyi ini antara audio pembacaan puisi dengan audio tambahan itu selaras, cocok, kurang terdengar, kurang bagus apa gimana, nanti kalian tuliskan di sini. Selanjutnya, vokal dan penghayatan. Apakah dari puisi tersebut bisa menghayati ataukah tidak? Kemudian yang kelima, penampilan. Jadi penampilan ini kalian lihat dari semua video, maksudnya video dari awal sampai video sampai akhir itu bagus atau ada yang kurang. Yang terakhir ke kreativitasnya dari editing dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kelompok 1 sampai 6 paham? Paham. Kelompok 1 dan 4, kelompok 3 dan 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Sekarang Bu Yunisa tanya, kelompok 6 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 4. Kelompok 3 menilai kelompok 2. Oke, pintar. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Kelompok 1 mengejar mimpi, kelompok 2 hujan bulan Juni, kelompok 3 laskar pelangi, 4 retak, 5 ibu, tentang ibu aku lelah judulnya, yang 6 impian. Oke
Oke, baik anak-anak. Berarti kelompok 1 ini ya yang mau maju ke depan. Oke, silakan siapa yang mau maju ke depan. 3 orang saja LKPD silakan di bawah. Tolong dikasih jalan untuk maju ke depan anak-anak. Ya, sangat kesulitan sekali sepertinya. Iya, benar. Nah, inilah wajah-wajah perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Oke. Anak-anak bisa kita mulai? Bisa. Tolong HP-nya ditaruh dulu, temannya diperhatikan dengan baik, semuanya memperhatikan. Duduknya Kak Serong nggak apa-apa. Iya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil musikalisasi puisi dari kelompok kami. Di sebelah saya ada dan saya sendiri Nando Firmansyah. Makna dari Sebentar, Nando. Kita lihat dulu ya. Oke. Silakan Nando dan teman-teman duduk di kursi yang sudah Bu Yunisa sediakan. Sekarang sila kita menyimak video tampilannya bareng-bareng. Teman-teman sudah siap? Silakan duduk. Terutama kelompok 2 yang menilai ya. Ya. Alasannya akan dijelaskan oleh Pak Nadia. Yo, temannya diperhatikan, nggak boleh ngomong sendiri. Dan maknanya akan dijelaskan oleh Pak Nadia. Suaranya harus lebih keras
kelas ya. Saya akan menjelaskan makna dari yang setiap orang memiliki beberapa cita-cita dan dia berharap hal tersebut akan menjadi kenyataan di masa depan. Sehingga kita harus semangat dalam meraih hal tersebut. Oke, baik. Silakan Nando, apakah ada yang memberikan tanggapan? Apakah ada yang ingin memberi tanggapan untuk dari video kami? Yuk, kelompok 2. Ya, silakan berdiri Rahayu. Bisa dibacakan tanggapan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Rahayu, silakan duduk. Jadi itu tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana? Nando, bisa diterima? Bisa. Oke, Terima kasih kelompok 2. ditanya lagi, apakah ada Apakah tanggapan? ada tanggapan lagi? Silakan Kalau diakhiri. begitu saya akhiri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan. Oke, itu adalah tampilan dari kelompok 1. Jadi anak-anak silakan nanti kalian menanggapi ya. Tidak harus semuanya yang ada di poin tersebut ya. Beberapa poin saja sudah boleh dijelaskan untuk kelompok yang kalian tanggapi ke depan. Bagaimana sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2, apakah sudah siap? Ya. Oke, silakan maju ke depan. Di tangan kurang sini. Nah, ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya musikalisasi puisi kami yang berjudul Hujan Bulan Juli karya Sapardi Djoko Damono. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aprilia selaku moderator dan Saya baca siapa kita? saya Putri Amelia. Selamat menyaksikan video musikalisasi video kami. Oke, silakan duduk kelompok 2. Tolong disimak baik-baik, terutama kelompok 3 harus menilai penampilan dari kelompok 2. Sudah siap anak-anak? Hujan bulan Juli, tak ada yang lebih tampak dari hujan bulan Juli. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari
khususnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Oke, silakan. Dari teman saya, Patricia Paranita akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih istri. Ya, sebentar. Mohon maaf. Harus ke tengah. Nah, alasan kami memilih puisi Hujan Bulan Juni adalah karena sekarang musim hujan dan menurut kami puisi ini sangat cocok sekali dengan suasana pada bulan ini. Selanjutnya, Putri akan menjelaskan makna tersirat dalam puisi tersebut. Makna tersirat dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah ada makna kekuatan bulan Juni. Kemampuan dalam merahasiakan rindu, menghapus jejak, membiarkan kata yang tak terucap hingga terserap oleh akar pohon bunga. Ada tanggapan? Oke, silakan Mas Rudi berdiri untuk menyampaikan tanggapannya. Tanggapannya penafsiran puisi bagus, dua komposisi musik bagus, Ayo teman-teman. keselarasan harmoni bunyi Fokus. bagus, vokal dan penghayatan sangat bagus dan menghayati sangat hujan, penampilan bagus, kreativitas sangat bagus. Waduh, ini tadi kesimpulannya kok bagus dan sangat bagus ya dari kelompok 3. Untuk kelompok lainnya sepakat atau tidak? Sepakat. Baik, ada tanggapan lagi? Tidak. Kalau begitu kami akhiri. Mohon maaf bila ada salah, bila ada yang Ayo diulangi lagi. mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Kami akhiri. April. Oke, yang mana ya harusnya? Bila ada kurang lebihnya kami akhiri. Ini nggak selesai Bila selesai. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh bercanda kalau presentasi, nanti poinnya berkurang. Ayo, ini buat evaluasi di kelompok lain. Ini tadi tampilannya sudah bagus, tapi kalian jangan membuat temannya panik ketawa. Oke, baik. Untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Sudah. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan sekarang. Nindi, Rena, Reva. Oke, baik. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diperhatikan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan musikalisasi puisi. Saya Indi dan kedua rekan saya Reva dan Rena. Selamat menyaksikan. Oke, kita putar video dari kelompok 3. Silakan diperhatikan teman-teman.
Bersyukurlah pada kuasa yang ada di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman hidup, walau hidup karena sakit, dan cinta sama Tuhan. Oleh karena takkan berikan waktu, jangan berhenti mewarnai ciptaan Nabi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Oke, sudah selesai. Silakan ke depan di tengah. Baik, itulah video musikalisasi dari kelompok kami. Alasan kami memilih puisi Laskar Pelangi akan disampaikan oleh Bena. Alasan kami memilih puisi Laskar Pelangi adalah ajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur dalam menjalani hidup dan kisah tentang semangat menempuh atau meraih mimpi di tengah kemiskinan hidup serta kehidupan yang tidak adil yang membuat kita paham untuk lebih bersyukur dalam kehidupan. Makna dari puisi Laskar Pelangi akan disampaikan oleh Eva. Seseorang harus memiliki mimpi dan harus terus berusaha untuk meraih mimpinya. Saat berusaha dan menghadapi kegagalan, jangan menyerah dan teruslah untuk berusaha. Baik teman-teman, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Saya. Berdiri dulu ya. Penafsiran puisi bagus, komposisi musik bagus, keselarasan harmoni bunyi bagus, vokal dan penghayatan bagus, penampilan bagus, kreativitas, estetik dan bagus. Oke, estetik katanya ya. Terima kasih ya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Silakan Apakah ditanyakan. ada tanggapan lagi dari teman-teman? Tidak. Bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan yang banyak ya. Untuk kelompok 3. Ya. Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai. Tidak ada tanggapan lain. Katanya sudah bagus, sudah estetik, sudah editingnya sudah oke juga. Sekarang kelompok 4 apakah sudah siap? Sudah. Siapa perwakilannya? 3 orang bisa maju ke depan. Sevia, Salva, dan Salsa. Berada di tengah dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 4. Saya masuk ini yang mempresentasikan musikalisasi puisi yang berjudul Kota. Sebelumnya, rekan-rekan nama saya Salma Yanti, rekan saya Sevia Yuliani, dan saya Salma Yanti. Menyaksikan video kan? Silakan duduk. Nah, ini videonya kelompok 4. Silakan diperhatikan, nggak boleh ada yang ngobrol dengan temannya, apalagi main HP sendiri. Hangatnya kalian lama mengingatkanku akan hal yang lain. Bersama kembali hanya seperti hanya bisa merasakan apa yang kau bilang terus kita tetap harus bersama.
ucapan terima kasih dulu. Terima kasih. Ya, Yunisa menambahi ya. Jadi kemarin itu ada permasalahan sedikit di kelompok 4 itu mereka sudah membuat video dan selesai, tetapi ada satu saja instruksi yang tidak mereka jalankan dengan baik, yaitu videonya tidak landscape ya, atau tidak tidur atau tidak miring, tetapi potret. Tidak apa-apa, untuk kali ini puisinya sudah bagus, tetapi lain kali harus diperhatikan instruksinya. Oke, bisa ditutup. Apakah ada yang sekian dari kelompok 4? Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, kelompok 4 sudah selesai. Sekarang lanjut kelompok 5, silakan berdiri. Ada Cynthia, Safira dan Syafira. Perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Hai. di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat presentasi musikalisasi puisi. Di sini ada saya, Cynthia Putri Dewi, Dan saya Sawalia. dan saya Syafira Kata. Di sini kami akan menampilkan yang berjudul Ibu. Silakan menonton. Bu, aku lelah, Bu. Apa Ibu tahu, bibirku selalu tersenyum, padahal hatiku hancur. Di saat aku menangis, bibirku dipaksa untuk tersenyum. Makin hari dunia makin bercanda. Aku lelah, tapi kenyataannya terus menghantam tubuh ini. Anak kecil yang dulu sering menangis di depanmu, sekarang tetap menangis, tapi di bawah bantal. Aku malu untuk menangis di hadapanmu, Bu. Aku malu untuk bercerita kepadamu, karena masalahmu tidak sebanding semua masalah yang kau lalui. Aku malu mengakui bahwa aku ragu, Bu. Kalau boleh aku minta, aku ingin menjadi seorang anak kecil yang tidak pernah memikirkan betapa kerasnya dunia ini. Bu, maaf jika aku masih belum bisa menjadi seperti yang kau inginkan. Tapi ketahui bahwa aku tetap berusaha untuk mewujudkan impianku, berusaha untuk menjadi kuat, berusaha untuk menjadi tegar, tetap menjadi semangat buku. Terima kasih. Alasan akan dibacakan oleh Syafira. Alasan memilih puisi itu adalah bahwa kita sebagai seorang anak wajib pula berbakti kepada ibu yang telah banyak berkorban dalam membesarkan dan memberikan hal-hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Makna tersirat dalam puisi. Setiap ibu memiliki cara tersendiri untuk membimbing dan mendidik anaknya. Kesabaran dan keteladanan seorang ibu sangat digambarkan dalam puisi ibu dan menggambarkan seorang anak yang mengungkapkan perasaannya kepada ibunya bahwa dunia terlalu kejam. Apakah ada yang
kegiatan puisi sangat menghayati. Penampilan bagus, kreativitas videonya cocok dengan tema puisi. Apakah ada jawaban? Saya tutup presentasi kali ini. Bila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah tampilan terakhir anak-anak dari musikalisasi puisi, yaitu kelompok 6. Baik, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan musikalisasi kami yang berjudul Impian. Sebelum itu perkenalkan, nama saya dari Banyarsari. Saya Wiwati. Baiklah, silakan menyaksikan video musikalisasi kami. Baik, setelah menyaksikan video musikalisasi dari kelompok kami, berikut ini kita akan menjelaskan mengapa kita memilih musikalisasi yang berjudul Impian. Alasannya adalah untuk memotivasi anak remaja zaman sekarang agar lebih bersungguh-sungguh mencapai cita-cita atau impian yang diinginkan. Setelah mengetahui alasan, berikutnya kita akan mengetahui makna dari musikalisasi puisi yang berjudul Impian. Jadi makna dari musikalisasi puisi Impian itu mengajak kita harus terus berusaha supaya impian bisa menjadi kenyataan, tidak hanya angan-angan saja. Pasti kita semua punya impian kan ya? Ya, jadi ya udah, kita harus semangat meraih impian tersebut. Kita tidak boleh menyerah. Semangat semuanya. Iya. Masih ada angka yang ingin menanggapi puisi kami. Siapa yang mau menanggapi? Oke. Jadi dari Bu Yunisa dulu anak-anak. Ini tadi Bu Yunisa ikut semangat karena melihat Yuanita semangat sambil mengepalkan tangannya. Yuanita kan tadi ya yang jadi modelnya ya. Bagus Yuanita. Kemudian ini karyanya siapa ya? Karyanya siapa? Iya. Arif. Bagaimana? Ya, silakan. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 6 sudah menampilkan video musikalisasi puisinya. Kasih tepuk tangan yang meriah hati. Sebelum Bu Yunisa kasih nanti refleksi untuk kalian, Bu Yunisa mau memberikan tanggapan keseluruhan. Jadi penilaian untuk kalian semuanya sudah bagus, baik dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi di sini bisa disimpulkan ada beberapa kelompok yang persiapannya benar-benar sudah matang. Ada juga yang terkesan karena memang harus mengumpulkan sesuai dengan deadline-nya ya, jadi terburu-buru. Dan ada juga yang kurang dalam memahami instruksi. Jadi anak-anak, siapapun itu kelompoknya, untuk kedepannya harus kalian evaluasi biar hasilnya lebih bagus lagi. Bagaimana? Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, Bu Yunisa akan bertanya kepada kalian setelah kalian melakukan proyek pembuatan video musikalisasi puisi. Adakah yang ingin menyampaikan kesan yang baik dalam mengerjakan proyek ini? Siapa kira-kira? Putri April, silakan berdiri. Jadi ada banyak pesan yang baik pada saat saya melakukan pengambilan video musikalisasi puisi. Seperti pada saat Putri Amel menjadi model sambil bermain-main dengan hujan. Kemudian misalnya pada saat pengambilan video yang pertama dan seragamnya basah karena terkena hujan. Dan puisi yang kita bawakan tersebut sangat pas sekali pada bulan ini karena mengandung makna yang sangat dalam. Saya sangat senang melakukan proyek musikalisasi puisi. Ya, terima kasih banyak Putri April. Bisa. Jadi ini adalah pesan dari kelompok 2 berkaitan dengan proyek musikalisasi puisi. Gimana? Kelompok yang lain sepakat atau tidak? Sepakat. Ini kan ada kesan yang menyenangkan. Apakah ada kesan yang kurang menyenangkan? Tidak. Mungkin Mas Rudi? Tidak. Tapi tadi sempat buru mengumpulkan tugasnya ya. Coba nanti dievaluasi lagi biar lebih bagus pada tampilan berikutnya. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum nanti kita pindah mata pelajaran berikutnya dan supaya kalian memahami materi musikalisasi puisi, silakan di depan ada QR code yang harus kalian scan. Waktunya cukup ya? Cukup. Ada berapa pertanyaan di situ? Ada 5. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Rena sudah selesai? Sudah. Yuk, tunggu yang lainnya.
Nando bagaimana? Banyak yang sudah selesai. Oke, 1 menit lagi anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, silakan dibacakan Nando. Ini adalah langkah-langkah musikalisasi puisi yang sudah kita lakukan. Silakan berdiri, Le, dibacakan yang lantang. 1. Pemilihan puisi. 2. Penentuan bentuk musikalisasi puisi. 3. Penafsiran puisi. 4. Penentuan irama atau iringan musik. Ya, terima kasih Nando. 4 langkah-langkah ini sudah kalian lakukan semuanya. Nah, pertanyaan Bu Yunisa hanya 1, tolong benar-benar dijawab dengan jujur. Dalam materi musikalisasi puisi, apakah ada kesulitan dan apakah ada yang belum paham? Tidak. Berarti sudah paham semuanya. Sudah. Oke, anak-anak. Ini adalah informasi berikutnya. Kita sudah selesai pada materi puisi. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Silakan Radit berdiri. Dibacakan informasinya, teman-teman diperhatikan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar bersama mengenal cerita hikayat. Kalian dapat mempelajari pada buku paket mulai halaman 45. Silakan 54. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik, sehingga pada perbuatan yang akan datang kalian sudah paham apa itu teks. Oke, terima kasih Radit. Jadi anak-anak, pada intinya setelah nanti kalian pulang dari sini, coba dibuka itu buku paketnya, dilihat pada halaman 54. Jangan hanya dilihat, tapi juga dibaca dan dipahami supaya pertemuan berikutnya kalian memahami apa sih itu cerita hikayat. Ini pada halaman 54 semuanya sudah punya buku paket bahasa Indonesianya kan? Sudah. Oke, silakan difoto dulu ini biar tidak ada yang lupa informasinya. Yuk difoto dulu. Salah satu enggak apa-apa, nanti bisa di dulu. Oke. Sudah? Baik anak-anak, ini ada kalimat yang harus kalian ikuti. Silakan Patricia berdiri untuk menyampaikannya. Apapun yang akan kita tanam, suatu hari itulah yang akan kita tuai. Maka ayo mulai dari sekarang kita menanam kebaikan, karena kita tidak akan pernah merasa rugi berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Terima kasih. Bagaimana, sepakat tidak dengan kalimat ini? Sepakat. Jadi intinya anak-anak, berbuat baik itu tidak sulit, tetapi juga tidak terlalu mudah. Pesan Bu Yunisa, silakan kalian berbuat baik kepada siapapun selagi kalian bisa berbuat baik. Karena siapapun itu yang kalian bantu nantinya akan membantu kalian lagi, mungkin bukan orang itu tetapi orang lain. Paham? Paham. Sebelum kita akhiri, silakan bertepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak. Oke, pada pembelajaran berikutnya mata pelajaran siapa? Bu Titi ya? Ya. Berarti
pembelajaran hari ini Bu Yunisa akhiri sampai sekarang ya. Kita ketemu lagi hari apa? Senin. Kita ketemu lagi hari Senin. Kita sudah membahas teks baru yaitu cerita Raya. Oke anak-anak, sampai bertemu pada hari Senin. Bu Yunisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Bu Yunisa. Sama-sama anak-anak, silakan duduk.